Selamat datang ke podcast kita hari ini. Saya Aditya Rizky Darmawan dan selamat datang ke podcast apa ajalah namanya. Kita di sini akan membicarakan topik tentang teori imitasi. Apa itu teori imitasi? Teori imitasi itu atau mimesis adalah teori yang menyebut kalau nilai sebuah karya seni itu lebih tinggi nilainya kalau semakin mendekati hal yang aslinya. Ini juga berlaku untuk hal-hal seperti video game atau acara televisi yang mencoba meniru apa yang dilakukan di dunia nyata. Misalnya, video game FIFA yang mensimulasikan pertandingan bola yang sebenarnya. Mengenai mimesis, filosof Plato itu menganggap bahwa mimesis hanyalah imitasi yang tak berguna dari ide yang sudah ada. Jadi makanya dia itu nggak suka dengan seniman dan sastrawan. Aristoteles itu sebaliknya menentang pandangan Plato tentang mimesis ini dengan menganggap bahwa seni itu adalah bersifat kartasis atau pemuasan hawa nafsu yang rendah, yang berarti mengungkapkan konsep umum dari kegundahan seniman itu sendiri. Maksudnya, contoh kartasis yang dimaksud Aristoteles adalah tragedi atau drama era Yunani yang rasa takut dan iba yang diekspresikan penonton ketika menonton drama tersebut secara tak langsung membersihkan jiwa penonton. Jadi mereka merasa lega setelah menonton drama tersebut. Halo, nama saya Agung Saputra Pratama. Di segmen ini saya akan menjelaskan tiga tokoh yang kontra terhadap mimesis. Yang pertama adalah Plotinus. Seni menurut Plotinus bukan seakan-akan merupakan cuma imitasi dari fenomena dunia nyata, melainkan murni imitasi dari bentuk atau dari dunia ide itu sendiri. Konsep ini pemikirannya sama dengan Plato, yang ini sama-sama diambil dari dunia ide. Nah, perbedaannya adalah Plato menganggap bahwa karya seni itu tidak sejajar dengan pengrajin atau seniman ya. Seniman tidak sejajar dengan pengrajin. Plotinus menganggap bahwa karya seni atau seniman itu sejajar dengan pengrajin. Nah, seni menurut Plotinus juga keindahan karya seni ini didasarkan dengan apa yang dari dunia ini itu sendiri, tapi memiliki nilai dan diekspresikan melalui barang nyata. Lalu yang kedua ada Ernst Gombrich. Gombrich meyakini bahwa karya seni itu merupakan proses atau representasi yang merupakan tiruan yang memiliki konsep berdasarkan perspektif dari seniman tersebut. Nah, dari perspektif itu sendiri dibuat dari dunia ide atau imajinasi dengan model dan juga lebih terstruktur dari pandangan seniman itu juga. Sebagai contoh, dua lukisan badak ini, yang satu pure dari dunia asli sama bentuknya dan dengan badak aslinya. Yang kedua ini adalah perbedaan dari yang diambil dari dunia ide. Nah, yang perbandingan kedua adalah ini lukisan Danau dan Water yang dilukis oleh seniman Inggris, dan yang satunya lagi dengan seniman yang berasal dari Cina. Ini cukup berbeda kan? Di sini dapat dijelaskan bahwa karya seni itu melihat apa yang dia akan lukis ketimbang melukis apa yang dia lihat dengan sudut pandang seniman tersebut. Jadi tergantung kepada sudut pandang atau seniman orang tersebut. Jadi basically karya seni itu menurut Ernst Gombrich itu memiliki konsep tersendiri yang difaktakan oleh tema konsep tersebut atau budaya dari seniman tersebut atau teknik yang dipakai oleh seniman itu tersebut. Yang ketiga datang dari Nelson Goodman. Ini mirip dengan Gombrich itu, bagaimana seseorang melihat objek itu berdasarkan penglihatan atau relasi seseorang yang didapat dari objek itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya perspektif dari sains bilangnya begini, even akurasinya nggak bakalan sama dengan naturalnya itu. Jadi perspektifnya itu bervariabel atau dapat berubah-ubah.
kelemahan dari mimesis ini juga objek yang ditiru itu bukan satu objek gitu, jadi melainkan objeknya itu dapat terus berubah-ubah menjadi apa, potensial view-nya itu bisa tidak terhingga gitu. Lalu Goodman juga bilang realisme itu tergantung relatif seseorang, bagaimana seseorang merepresentasi tersebut, karena konvensi dan tradisi yang berbeda-beda pada periode tertentu itu juga merupakan salah satu faktor gitu. Semisal standar yang periode saat mungkin zaman-zaman dulu atau zaman kerajaan dengan standar yang diberikan pada periode sekarang dapat berbeda. Ya, sekarang kita akan membahas tentang Alberto Giacometti. Alberto Giacometti ini adalah seorang seniman visual yang berusaha untuk menerka isu imitasi dan persamaan antara seni dan kenyataan. Pada awalnya ini, dia menyerah untuk memecahkan teori ini pada tahun 1925. Tetapi secara kebetulan, dia kembali bergelut dengan isu ini dengan karyanya yang berjudul Telescopistes atau dikenal dengan sebutan Scobistes atau artinya kepala kubisme pada tahun 1934. Itu di mana dia mempelajari bagaimana menggambar tengkorak manusia secara akurat yang berakhir dengan penggunaan model-model. Nah, dia melakukan beberapa pendekatan untuk memecahkan teori imitasi atau mimesis ini dalam bentuk satu imitasi dari imitasi. Giacometti menyalin lukisan-lukisan yang dari sananya merupakan barang-barang reproduksi yang dia miliki saat itu. Yang kedua, ilusi optik. Ide Giacometti ini merujuk pada membodohi penglihat bahwa ilusi objek yang mereka lihat dan anggap sebagai realita itu adalah semata-mata ilustrasi kanvas, sebagai tanda bahwa lukisan tidak bisa disamakan dengan kenyataan. Yang ketiga, representasi sempurna untuk melihat. Ide ini merujuk pada bagaimana Giacometti ini membuat karyanya berdasarkan representasi terbaik yang dia tangkap lewat bola matanya sendiri dari jarak antara model dan dirinya sendiri. Teori imitasi itu bukan semata-mata hal yang buruk. Boleh saja kita mengambil interpretasi dari hal-hal yang sudah ada, bahkan membuat sesuatu yang baru dari ide tersebut. Yang terpenting jangan pernah menciplok dari sumber itu tersebut dan mengklaimnya sebagai punya milik sendiri. Menurut pendapat saya, jika karya seni hanya mengejar realisme, maka karya seni di dunia ini tidak akan beragam. Dan begitu pula tidak ada karya seni yang berupa estetik, karena karya seni hanya semata-mata untuk imitasi yang mengejar realisme.